Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak kita sembah siang dan malam, yang kita harapkan ridhonya, kita harapkan ampunannya, dan kita akan kembali kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Bapak, jamaah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam 2 hari ini di media sosial, termasuk di pemberitaan TV nasional, dihebohkan dengan berita yang menggemparkan Indonesia. Walaupun banyak sekali berita-berita itu, namun yang menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, terlebih dalam kondisi puasa, yakni berita tentang seorang pemandu karaoke di Sumatera Barat yang melakukan aktivitasnya di siang hari, kemudian dia mendapatkan perlakuan kebiri dengan cara seorang wanita itu, mohon maaf, ditelanjangi kemudian dibuang ke laut. Masya Allah, Bapak jemaah sekalian, kejadian ini ngeri-ngeri sedap. Terlebih kejadian tersebut seketika mengingatkan kami pada tahun 2007 silam, ketika awal-awal kami mondok atau pindah pondok pesantren dari Madura ke Gresik, Jawa Timur. Ketika itu Bapak jemaah sekalian, yang namanya santri sudah lulus SMA masih dipondokkan, masih nyantri, pernah mengalami kegalauan dan kegamangan. Hingga suatu ketika ada teman kami yang pada saat itu memang sedang betul-betul jatuh cinta di pesantren dan pengen cepat nikah. Wajar, lulus SMA, sedang menggebu-gebunya hasratnya, kemudian dikekang di pesantren. Akhirnya apa? Akhirnya kami mengikuti beliau, menemani beliau, bahasa kasarnya kabur sejenak, ingin mencari ketenangan. Malam itu kami keluar sekitar jam 11 malam. Entah itu tujuannya kemana, yang penting keluar dari pondok pesantren, karena berharap bisa mendapatkan ketenangan dan berharap besok pagi sebelum subuh balik lagi ke pesantren. Yaitu pengalaman saya pribadi ketika saya mondok. Nah, ketika itu jam 12 malam, keluar jalan kaki entah kemana, mata mulai ngantuk, bingung mau istirahat di mana. Akhirnya di pinggir jalan menemukan sebuah musola kecil. Yang musola itu bukan musola umum, musola keluarga. Agak kurang terawat karena tengah malam 3 orang anak pemuda, masih ingat namanya Pak, yang pertama Malik, yang nomor 2 Abdurrahman Suding. Kedua teman saya ini dari Kalimantan Timur. Saya menemani Bapak jemaah sekalian keluar, akhirnya tertidur di musola itu. Subuh-subuh terbangun, sholat 2 rakaat sholat subuh di situ. Kemudian setelah sholat subuh datang seorang kakek-kakek
Tidak kenal namanya, tiba-tiba datang mengumpulkan kami bertiga. Mungkin mereka tahu bahwa kami adalah santri, karena memang santri tampilannya beda pasti. Kemudian si kakek itu mengatakan, "Nak, kalau kamu pengen hidupmu barokah, hidupmu bahagia, hidupmu dihormati, lakukan 3 hal. Nak. Kalau kamu tidak lakukan ini, dimanapun kamu berada, maka susah untuk diterima oleh orang. Jangan sampai keberadaan kita, tujuan kita memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan tuntunan kepada orang lain, justru orang lain tidak respect dengan apa yang kita sampaikan." Saya berpikir, Bapak Jemaah sekalian, bagaimana kalau itu terjadi dengan kita? Bagaimana kalau orang wanita tersebut yang dipersekusi di bulan Ramadan gara-gara membuka karaoke-nya dianggap melanggar syariat atau dianggap tidak menghargai Ramadan, kemudian diberikan hukuman yang tidak semestinya mereka lakukan, ditelanjangi, kemudian dibuang atau ditaruh ke tengah laut atau dimasukkan ke laut. Kenapa Indonesia menolak kedatangan Israel sampai mengatakan ini bukan persoalan manusia? Maka cukup kita mengerti sebagai manusia, maka kita pasti tidak akan pernah berempati dengan Israel. Inilah teman sekalian Allah SWT. Pentingnya kita menanam perasaan, menanamkan pemahaman yang seperti itu agar kita salah langkah. Sama teman sekalian, berani menegur muridnya di tengah-tengah masyarakat. Ini mungkin tujuannya baik, dan kadang kita juga pernah melakukan begitu. Ada sekelompok orang di sini banyak, kemudian ada satu orang yang melakukan kesalahan, entah itu berbuat apa saja. Tiba-tiba dengan suara lantang kita mengatakan, "Hei, itu tidak." Mengatakan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Orang yang beriman itu senantiasa memberikan nasihat dalam kebaikan dan kebenaran, tapi cara kita memberikan nasihat itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Tidak boleh kita menegur di depan banyak orang. Tidak boleh kita memberikan nasihat di depan banyak orang. Kecuali orang itu memang satu sepahaman, sebagaimana misalnya kita dididik dalam satu penting kita menanamkan sikap-sikap seperti itu. Kenapa? Agar kita tidak menjadi orang yang pernah memberikan kebaikan di tengah masyarakat. Mungkin bisa jadi kita punya Tuhan baik, tapi kalau tidak cara yang baik, maka mustahil kebaikan akan sampai kepada mereka. Dan yang nomor 2 adalah mengusahakan ucapan yang juga arahnya pada diri kita sendiri. Nggak pernah orang lain disin, tapi di lunak hanya kembali pada diri kita. Ini harus mendidik, sementara orang kita harus lunak. Berat lunak dimaksud adalah kita bagaimana memperhatikan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika urusan badi, ketika ini semua kita bisa memahamkan itu. Memahami diri kita itu penting. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Agar kita senantiasa memperhatikan bagaimana diri kita, termasuk bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Kemudian yang ketiga, pesan kaki itu kepada kami saat itu adalah apa? Memberikan pelajaran. Tidak semua orang itu mau diberikan kuliah. Tidak semua orang itu mau diberikan nasihat. Makanya boleh kita memberikan nasihat ketika dengan cara yang baik. Kalau kita tidak kenal, sebut saja atau lakukan teman-teman tabligh. Katakan baik, afsus salam, barkan salam, ajak untuk ke masjid. Ya. Boleh. Bagaimana memanusiakan manusia, memahami, dipahami,
dan mengajari apa yang mesti kita ajar Bapak. Tidak semua harus kita sampaikan. Jadi tidak semua yang kita ketahui yang mesti kita sampaikan. Akan ada hal itu yang tidak mesti kita sampaikan. Kenapa? Karena tingkat pemahaman dan keadaan seorang itu beda. Makanya wajar kita sampaikan ketika kita sampaikan dalam kalau kita bermain dengan pada bisa, bagaimana kita bermain logika, antarkan mereka pada jalan arah. Kalau kita bertemu dengan perempuan, bagaimana kita sentuh perasaannya untuk dekat dengan Allah. Jadi ini pentingnya kita mengajarkan kepada seseorang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, termasuk kepada anak-anak. Tidak bisa kita mengajarkan anak-anak dengan cara dewasa seperti itu, tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Butuh keahlian, butuh ilmu. Ya Allah, atas apa yang perlu kami sampaikan, Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.